Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa kana rabbuka qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu baina yaday sa'ah basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi bi'idnih wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail syahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala alaihi salatu wassalam kama fi sahihi Muslim min hadithi Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga teratur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang mengantarkan diri kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Di antara perkara yang paling besar yang bisa mendatangkan ketakwaan, terkhusus di bulan yang mulia ini, adalah dengan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di antara yang bisa mendatangkan ketakwaan kepada Allah di bulan yang mulia ini adalah dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka menjadi takutlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Inilah dua amalan yang para ulama mengatakan
Di bulan Ramadan seorang berjihad dengannya, dengan dua amalan tersebut. Di siang harinya kita berpuasa, dan di malam harinya kita membaca Al-Quran. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini adalah hari yang sangat mulia. Terkumpul di dalamnya dua keutamaan. Yang pertama, hari Jumat yang merupakan pimpinan segala hari, dan yang kedua adalah bulan Ramadan yang merupakan pimpinan setiap bulan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna sayyidal ayyami 'indallah yaumul jumu'ah wa sayyidash syuhur Ramadan." Sesungguhnya pimpinan segala hari adalah hari Jumat, dan pimpinan dari segala bulan adalah bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di kesempatan khutbah ini kami ingin menyampaikan mukjizat Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran, jamaah sekalian, adalah sebuah anugerah dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada ummatul Islam, yang dengannya umat ini mulia dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala sifatkan Quran itu sebagai nuran mubina, cahaya yang terang benderang. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami turunkan, kata Allah, kepada kalian cahaya yang terang benderang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan bahwa cahaya yang terang benderang yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dia adalah petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, kitab yang penuh dengan berkah, agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan hidayah, menunjuki manusia kepada jalan yang lebih lurus. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin khabir. Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Tidak dari arah depan, tidak pula dari arah belakang. Diturunkan oleh Allah, zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang turunkan Quran ini, dan kami yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Sehingga tidak akan mungkin ada seorang pun yang bisa merubah Al-Quran. Tidak akan mungkin ada seorang pun yang bisa menambah atau mengurangi Quran. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan satu ayat yang mirip dengan Al-Quran. Allah tantang di dalam Al-Quran bagi mereka yang meragukan Al-Quran,
datangkan yang semisal, satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Quran itu mulia. Orang yang membacanya akan menjadi orang yang mulia. Orang yang mempelajarinya, orang yang mengajarkannya adalah orang-orang yang mulia. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak bisa menjadi orang-orang yang bisa mengajarkan Quran, maka jangan sampai kita hilangkan kesempatan yang kedua, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Tidak ada alasan bagi orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran untuk tidak mempelajari Al-Quran, untuk tidak membaca Al-Quran. Sebab orang yang mempelajarinya, orang yang membacanya, sekalipun ia terbata-bata di dalam membacanya, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran dan dia mahir dalam membaca Quran, maka akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang ditinggikan oleh Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Sementara orang yang membaca Quran dan dia masih tersendat-sendat di dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala karena dia baca Quran dan pahala karena sulitnya dia di dalam membaca Al-Quran. Sebab kaedahnya kata Nabi, al-ajru ala qadri masabiki. Pahala yang kau dapatkan dari sebuah ibadah itu ditentukan dengan kadar sulitnya kamu di dalam mengerjakan ibadah itu. Semakin sulit kamu beribadah, maka akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang akan membaca Quran, orang yang telah membaca Quran, orang yang sedang membaca Quran akan diberikan syafaat pada hari kiamat. Kalau mungkin kita sering mendengar bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia yang akan memberikan syafaat kepada umat manusia, maka ketahuilah jamaah sekalian, Quran pun akan memberi syafaat pada hari kiamat. Dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran itu karena sungguh dia akan datang pada hari kiamat, akan memberi syafaat bagi orang-orang yang senang membacanya. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menghalangi dia dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka berikanlah syafaatku kepada dia. Maka puasa memberi syafaat. Quran pun demikian. Berkata Al-Quran, ay rabbi mana'tuhu anin naumi bil laili fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari, maka berikan syafaatku kepadanya. Maka Quran ketika itu memberi syafaat bagi orang yang membacanya.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa besar pahala orang yang membaca Al-Qur'an. Allah hitung bukan ayat demi ayatnya, bukan kata demi katanya, tapi huruf demi huruf dihitung oleh Allah sebagai satu pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Quran, maka baginya satu kebaikan dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang membaca Quran akan memberikan pengaruh yang sangat baik bagi dirinya. Bahkan jangankan orang yang beriman, orang munafik saja kalau dia membaca Quran tetap memberikan efek yang baik. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah." Perumpamaan orang yang beriman yang dia baca itu Quran, maka seperti buah utrujjah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya wangi, rasanya manis. Itu orang mukmin yang baca Quran. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran mathalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hul. Orang mukmin yang tidak baca Quran, maka perumpamaannya seperti buah korma, tidak ada wanginya tapi rasanya masih manis karena masih ada iman. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Orang munafik yang dia baca Quran maka seperti buah raihanah, baunya wangi tapi rasanya pahit karena tidak ada iman. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah la rihalaha wa ta'muha mur. Sementara munafik yang tidak baca Quran maka seperti hamdalah, tidak ada wanginya, rasanya pun pahit. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Quran itu bisa memberikan pengaruh yang sangat baik bagi orang yang membacanya. Maka bacalah Quran, tadabburi Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran, maka kemuliaan Allah akan turunkan kepada kita. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, fa usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan yang menurunkannya adalah zat yang mulia. Maka tidaklah Quran ini ada pada sesuatu melainkan pasti kemuliaan. Quran turun dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat yang termulia di atas langit. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai nabi termulia dari seluruh nabi dan rasul yang ada. Quran diturunkan, diberikan kepada ummatul Islam. Ummatul Islam adalah umat yang termulia dari seluruh umat yang ada.
Quran diturunkan di negeri Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah adalah negeri yang termulia dari semua negeri yang ada. Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang termulia dari seluruh bulan yang ada. Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar adalah malam yang termulia dari seluruh malam yang ada. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh Quran ini mulia, orang yang membacanya mulia, orang yang memuliakannya mulia. Bahkan Quran akan memuliakan tempat-tempat yang mulia. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Innal bait la yattasi' wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhus syayatin wa yaksurul khair ayyuqra'a fihi al-Quran." Quran itu, kata sahabat Abu Hurairah, manakala dibacakan di sebuah rumah, maka jamaah sekalian, Quran yang dibacakan di dalam sebuah rumah, Quran itu akan memberikan kemuliaan pada rumah tersebut. Rumah itu akan senantiasa lapang, banyak kebaikannya, dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan oleh syaitan. Sementara rumah yang tidak dibacakan Quran di dalamnya, maka tidak akan ada kebaikannya, tidak dihadiri oleh malaikat, justru syaitan akan mendatangi rumah tersebut. Dan rumah walaupun terasa luas akan terasa sempit manakala Quran tidak dibacakan di dalamnya. Maka Quran, jamaah sekalian, bukan hanya kita baca di masjid-masjid Allah, tapi baca pula di rumah-rumah kita, jamaah sekalian. Karena sungguh dengan kita membaca Al-Quran di dalam rumah-rumah kita, maka kita telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, sebab syaitan akan lari di dalam rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di bulan Ramadan dengan Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi kitab suci kita, yang kita amalkan, kita baca, kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.